dalam deklarasi itu membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Inilah yang menyebabkan Sukma Soekarno masih harus. Nuwun sewu Mbah, ada beberapa teman-teman subscriber ini ya yang ingin mengetahui tanggapan panjenengan tentang Presiden Soekarno. Jadi kemarin kan beberapa orang itu ada yang membahas di YouTube terkait Bung Karno, ada yang mengatakan masih hidup atau seperti apa lah. Ini tanggapan panjenengan itu seperti apa, Mbah? Tapi ulo salam yo aku bagyo wis Nusantara. Om wilahing jati nubani hajat-hajat leluhur Nusantara. Tabe uluk salamuli. Membahas kematian itu nih Bung Karno. Artinya kalau mau memahami itu kita harus paham dengan prinsip atau dasar pemahaman kematian menurut leluhur asli Nusantara. Jadi yang saya maksud pemahaman asli leluhur Nusantara itu kalau mengenai mati itu ada 3. Satu itu yang terendah derajatnya atau yang cara anunya ada yang digolongkan itu ke neraka, ada digolongkan itu mati itu pati nista. Pati nista itu ya kalau dijelaskan nanti dalam konten tertentu lah. Secara globalnya itu adalah patine wong sing lalu. Patine wong sing lalu itu biasanya, maaf ini, anak yang bunuh diri gitu loh. Ada pula yang kabangan, ini kan kategorisasinya. Yang bunuh diri itu niat, kalau kabangan itu ibaratnya apa tabrak motor, apa-apa gitu loh. Ini jangan berkecil hati untuk yang. Iya, jangan berkecil hati untuk yang itulah itu. Nanti yang diharapkan ini anak yang soleh taruhlah yang bisa. Terus ya saya nggak mau cerita itu, nanti ada yang itulah lebih dalam. Terus ada lagi Pati Madyo. Pati Madyo itu orang yang ibaratnya standar kehidupannya taunya hanya benar salah, Mas. Tidak mencari kepada esensi daripada benar salah itu. Bisa dipahami nggak ini? Jadi pemahaman hidup hanya benar dan salah. Dia pengennya selalu benar. Yang dicari benar. Tidak menyadari bahwasanya manusia pasti ke ketempatan luput atau salah. Kalau orang umum salah, tapi kalau orang Jawa memandang itu luput. Luput itu ada tidak disengaja, tapi kalau salah itu disengaja umpamanya. Bukan umpamanya, itu pemahamannya gitu loh. Nah terus Pati Madyo itu pengennya benar terus. Mau salah. Kan tidak mungkin itu manusia seperti itu. Ini patinya Pati Madyo, ini pati masih. Cara anunya ditimbang apa ya? Ditimbang ololan becike, bukan benar dan salahnya. Antara ololan becik, ya keliru dan kebacikannya maksudnya. Ini masih dipertimbangkan, biasanya itu melalui sakit. Tapi sakit yang bukan apa ya. Ini pemahamannya kepada bumi mawaciri, Mas. Yaitu kalau dijelaskan panjang lagi lah bumi mawaciri. Umpamanya itu. Orang terlalu komersil umpamanya. Taunya benar salah. Itu biasanya, maaf ini bumi mawaciri ya. Menjelang itunya menghitung jari biasanya. Menghitung itu loh. Terus lagi umpamanya, maaf ini kalau orang yang
Oh, budaya itu adalah benar, gitu loh. Budaya itu adalah dan sebagainya gitu loh pokoknya. Itu biasanya kalau cinta sekali kepada budaya, bahkan ada yang sempat kayak menari, Mas. Ini Bumi Mawaciri loh ya. Ya, oh yang cinta budaya sekali, Pak, cinta seni budaya itu biasanya ada yang kayak ngabui gamelan umpamanya, itu yang sok-sok apa ya, sok kejawa-jawaan gitu loh. Kita bicara ke dalam saja lah, sok kejawa-jawaan, tapi tidak tahu esensi daripada Jawanya itu. Kan banyak pula itu. Sok pahlawan mengenai budaya didukung caranya. Nah, terus yang terakhir itu pati sempurna. Pati sempurna itu perangannya dua saja yang saya sebutkan. Adalah pati manatas. Manatas itu telas tanpa tilas. Bab perumpamaannya ini. Itu. Telas tanpa tilas. Kalau dalam dulu itu muksa. Muksa ini bukan murca. Murca itu masih kembali. Kalau moksa itu sempurna. Manatas kan banyak itu yang kemarin saja tahun 85, 87 itu di Dieng itu ada yang pati manatas. Bisa di cross check ke Dieng. Itu aslinya orang Bandung apa orang mana itu. Itu pati manatas, telas tanpa tilas. Ketika beliau bertapa di Dieng, lalu ada ketika akan itu saya mau mati tapi kalau sudah ada perahu yang menjemput dari angkasa gitu loh. Ketika disuruh pulang oleh itu, lah itu ada cahaya saat itu paginya itu hilang. Ini bisa ditanyakan di Dieng. Itu sekitar tahun 85 hingga 8 tahun lah beliau itu. Nggak makan, nggak minum. Pati manatas itu telas tanpa tilas. Lah, ini pati sampurna ini ada juga yang manitis. Lah, ini yang akan saya kaitkan dengan Sukma Soekarno itu atau apakah Soekarno masih hidup, apakah Soekarno masih hidup dan sebagainya. Lah, ini kategorinya. Kemungkinan besar menurut pemahaman saya Bung Karno itu adalah pati manitis. Sekali lagi saya katakan, Bung Karno itu menurut pemahaman saya itu adalah pati sampurna kategorinya, yang kategori bukan manatas tapi manitis. Nah, mengapa saya katakan demikian? Soekarno itu kan nama kecilnya Kusno kalau nggak keliru ya. Lalu diganti Soekarno. Begitu loh, karena sakit-sakitan dan sebagainya dalam literasinya itu. Lah, siapa sesungguhnya Soekarno yang saya maksud loh? Ini kita harus jauh ke sana maksudnya. Siapa sesungguhnya itu Soekarno? Atau siapa sesungguhnya Sukma Soekarno gitu loh maksudnya. Mengapa Soekarno diganjar sakit? Lalu dari Kusno diganti Soekarno. Soekarno ini kan nama dari orang tua, jenang bubur abang putih yang diberikan sebagai tetengereng rogo menungso kang lahir dari Ida Ayu Yoman Rai, Ibu Ida Ayu Yoman Rai dan Bapak Sukemi kalau nggak keliru Raden Sukemi gitu. Nah, beliaunya mengasih tetenger rogo ini adalah Soekarno. Lalu muncul lagi Putra Sang Fajar, lalu muncul lagi Bung Karno, maksudnya Bung Karno. Lalu muncul lagi penyambung lidah rakyat Indonesia, kan seperti itu loh. Nah, ini kan sebuah sebutan dari manusia, tapi sesungguhnya siapa itu Soekarno? Begitu loh. Nah, kalau saya pemahamannya siapa sesungguhnya itu Soekarno, saya akan mengatakan yang tidak sepemandang dan tidak sepaham ya nggak masalah. Tapi kalau saya itu mempercayai dan meyakini Soekarno itu adalah makhluk gitu loh, yang bernama manusia, dan itu panitisen tabe-tabe uluk salam mulia Wisnu Manjalmo atau Wisnu Nusantara. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Jadi kategorisasinya ini adalah pati sampurna yang kategori pati manitis.
Matiti sing opo? Manitisnya apa? Paniti sing Wisnu Manjalmo. Gitu loh. Artinya saya meyakini bahwa Soekarno adalah Wisnu Manjalmo. Wisnu apa? Wisnu Nuswantara. Ya, kan Wisnu ada juga di India, juga meyakini mungkin ada Wisnu. Tapi kalau saya lebih meyakini Wisnu yang dimaksud adalah Wisnu Nuswantara, di mana kategorisasi dalam awal saya meyakini, maksudnya keyakinan saya, awal dibukanya ini kategorisasi dunia ini sebelum dibagi menjadi beberapa benua, ini ada kategori 3 saja, Mas. Tapi nggak perlu saya cerita di sini. Yang jelas ini belahan Asia adalah Wisnu Manjalmo gitu loh. Dewa Andung Kabagian. Dewa Andung Kabagian artinya apa? Ada yang mengatakan Kabagian ini diinterpolasikan atau ditafsirkan kepada Dewa Andung Kesejahteraan gitu loh maksudnya. Lah ini juga perlu prosesinya berulang-ulang. Dari maaf kalau saya dari awal mana ini Paniti sing Wisnu Manjalmo, kalau menurut saya adalah dari Joyoboyo, lalu lagi yang lebih terang-terangan lagi ini kepada Ken Arok. Ken Arok itu terus kepada Majapahit, ya. Siapa yang ketulungan itu ya dicari sendirilah, jangan semua dari saya itu, ibaratnya sambil itu. Lah terus runtuhnya Majapahit 500 tahun kemudian nitislah kepada Bung Karno. Bung Karno seleknya mau tidak mau Pak Harto ini harus juga diakui. Karena yang ketitisan Wisnu Manjalmo ini jelas orang yang mau memahami atas Wisnu itu. Ini mundur sedikit tadi. Jadi kalau tadi misalkan Arok kan ada yang memberitakan lah istilahnya bahwa ya beliau itu kan termasuk orang yang maaf kata ini berita-berita kan. Yang Saru masuk gurunya sendiri dibunuh gitu kan. Nah masa orang seperti itu kedunungan Wisnu, Mbak? Begini Mas, kalau melihat Saru itu, Nabi Khidir ini adalah orang yang sangat saru, Mas. Itu terkodifikasikan loh ya. Sangat saru nggak Nabi Khidir? Hanya sebatas pandangan Saru. Sebatas pandangan Saru, sembrono ibaratnya. Ini adalah orang yang sangat sembrono Nabi Khidir. Tapi mengapa saya meyakini Nabi Khidir inilah guru-gurunya para nabi. Guru-gurunya para nabi ini Nabi Khidir. Jadi yang kelirunya begini loh Mas. Ini kan kita bukan melihat bercerita ini bukan cerita apa ibaratnya logik ya, artinya kepada fisik maksud saya. Tapi ini kan kita satu sisi memandang metafisik gitu loh. Arah batin bukan arah dohir. Artinya cara pandang dohir belum tentu pas dengan cara pandang batin. Ini termaktub sesungguhnya pada ajaran Sastro Jendra Yuningrat. Yang intinya kurang lebihnya ya, siapa yang ngaku benar ini adalah justru orang yang salah. Bisa dipahami nggak ini? Siapa yang ngaku benar Sastro Jendra ini justru yang salah. Jangan keliru. Tapi yang mengaku salah justru itu yang benar. Ini bercerita benar salah loh ya. Bisa dipahami ya. Tapi sesungguhnya proses kesempurnaan ini bukan benar atau salah, tapi becik sejatinya becik. Lah ini yang belum diketemukan, belum terdeklarasikan secara akbar, secara besar-besaran itu belum itu. Sekarang ketika maaf kata Kanjeng Nabi Muhammad terjadi perang Badar itu, menurut pengakuan yang diperangi benar apa enggak? Ya kalau sudut pandang saat itu ya benar. Benar kan? Yang diperangi mengaku benar. Lah ini loh tarungnya antara benar dengan benar, pembuktiannya adalah kebecikan yang saya maksud. Bisa dipahami ya. Kembali lagi kepada Bung Karno apakah masih hidup ya? Ini sekitar literasi ke sana nanti menyimpang dari topik malah. Kalau menurut saya Bung Karno saat ini sudah sampai saya pernah mengatakan kepada Mas Anam itu, sesungguhnya Bung Karno itu telah sampai kepada kasampurna. Namun di sisi lain
pada sejarahnya itu di konferensi PBB tahun 60-an kalau nggak keliru, yang menyatakan Bung Karno akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Kurang lebihnya tahun berapa itulah, bisa dicari itu literasinya. Antara tahun 60-an, Bung Karno ini mengatakan akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Makanya dalam ayat tertentu juga, janganlah engkau mudah berjanji, janganlah engkau mudah berprasetya, karena itu abot sanggane. Abot sanggane itu berat bebannya gitu. Karena sudah terlanjur kata sanggup. Nah, dalam deklarasi itu membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila, inilah yang menyebabkan Sukma Soekarno masih harus kayak orang alim, Mas. Kasampurnan tapi mencari tempat untuk duduk kembali. Bisa dipahami ini ya. Membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Sesungguhnya Bung Karno itu telah sampai kepada kasampurnan. Apa? Karena sampai kepada kasampurnan. Kasampurnan itu adalah orang yang menggapai kasampurnan. Orang yang bisa menggapai kasampurnan itu adalah telah mengetahui garis titis tulisnya hidup dan bisa menyelesaikan kepada garis titis tulisnya hidup itu. Bung Karno itu adalah orang yang tergaris titis tulisnya sudah bisa dibaca dan melaksanakan dengan tuntas, mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ini sebenarnya sudah tuntas, namun dalam perjalanan masih ada tambahan. Ya, Bung Karno mengatakan menata tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah ini yang taruhlah menurut kacamata batin saya, Bung Karno ini akan nitis kembali. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Nah, tinggal siapa yang akan ketitisan itu loh. Nah, nanti mungkin harinya saya akan kepada gerak leluhur Nusantara gitu loh. Gerakan leluhur Nusantara nanti. Ini tidak bisa dibohongi. Kalau sekarang kan ibaratnya maaf lah. Ini kan kalau kita mengingat kepada sejarah runtuhnya Majapahit, ini bak ada yang menjagokan Aryo Penangsang dan Joko Tingkir. Sekarang ini posisinya loh, sekarang. Ya saya nggak mengatakan itu Joko Tingkirnya itu siapa, itu ya nanti saya terlalu vulgar, nanti saya bisa Joko Tingkirnya itu siapa, terus Aryo Penangsangnya itu siapa gitu loh. Wataknya ya persis kayak Aryo Penangsang, gagah, cekelane Kiai Setan Kober, pusakanya Kiai Setan Kober, seolah-olah siapa saja itu ditantang gitu loh. Nah, sementara Joko Tingkir ini dia masih diam itu loh, masih diam. Nah, ini posisi sekarang kurang lebihnya seperti itu. Artinya kembali lagi saya katakan kepada Sukma Soekarno itu sungguhnya adalah pati sampurna, kategori pati manitis. Karena ada sebuah janji, sebuah prasetya, bukan janji. Prasetya hidup Bung Karno saat itu akan menata, membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila ini belum tercapai. Sehingga ada kemungkinan ini dunia, khususnya Asia, akan nantinya akan berkiblat kepada Pancasila. Dan kita harus berbesar hati. Gitu loh. Karena prasetyanya Bung Karno pada saat itu, pada saat tahun 60-an apa kalau nggak salah itu, kalau nggak keliru, itu akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila dan terdeklarasi di PBB, dan waktu itu sempat menghipnotis menghipnotis seluruh yang hadir pada PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan, bukan. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sempat menghipnotis, dan termasuk juga pada saat itu pula Bung Karno mendeklarasikan bahwasanya sudah sewajibnya dalam ayat kitab agamanya Bung Karno itu, Al-Quran, kan seperti itu. Manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa aku ciptakan untuk saling mengenal lah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu
dalam kitab saya tertera seperti itu, maka saya akan mewujudkan untuk saling mengenal dengan tatanan dunia baru, dengan Pancasila, intinya seperti itu. Tatanan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Nah, ini yang belum terwujud. Sehingga Bung Karno pada saatnya saya meyakini akan lungguh kepada jasad seseorang yang akan meneruskan cita-cita Bung Karno, khususnya Asia Afrika ini, terbangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Nah, maka itu pada saat itu pula bangsa Timur Tengah yang ada di Timur Tengah itu negara-negara Islam menyebutnya Bung Karno adalah pahlawan Islam Asia Afrika. Nah, ini adalah topik besar bagi Bung Karno, bagi bangsa Indonesia juga. Artinya putra-putri Praja Nusantara ini yang harus memperhatikan ke arah wika-wiku sabdo pandito ratuni Bung Karno ini. Gitu loh. Harus memperhatikan tatanan dunia baru dengan Pancasila, otomatis yang akan ketulisan ini yang memperhatikan kepada ajaran-ajaran Pancasila dan memperhatikan kepada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada program daripada Soekarno ini. Saya rasa keterangan dari saya, intinya Bung Karno ini adalah parti manitis yang saya meyakini, saya tidak mengajak orang, saya meyakini bahwasanya nanti akan menitis duduk di salah satu jasad atau raganya seseorang yang akan menyambung lidah. Bukan berarti harus bukan menyambung lidah, tapi ini kalau dulu itu penyambung lidah rakyat Indonesia, kalau sekarang ini mungkin nanti adalah duta rasa bangsa Indonesia yang akan mendeklarasikan Pancasila di tingkatan Asia Afrika. Saya rasa demikian, terima kasih. Tropongso matu cenopati